Setiap mau masuk Ramadan selalu ada dua tipe orang. Yang pertama mikir, wah ini peluang besar banget. Yang kedua mikir, bisnis musiman doang, paling cuma ramai sebentar. Padahal justru disitulah menariknya. Ada jenis bisnis yang memang cuma ramai saat Ramadan. Tapi karena momentumnya kuat banget, satu bulan itu bisa setara dengan 2-3 bulan biasa. Masalahnya banyak orang nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi di video ini aku mau bahas ide bisnis yang memang lahir karena momentum Ramadan. Bukan bisnis general yang kebetulan naik, tapi yang memang pas banget dengan suasana Ramadan. Pertama, kita harus paham dulu polanya. Ramadan itu identik dengan 3 hal besar: praktis, berbagi, dan persiapan lebaran. Kalau ide bisnismu masuk ke salah satu dari 3 ini, biasanya peluangnya kuat. Yang paling klasik tapi nggak pernah mati, paket takjil dan snack box buka puasa. Kenapa ini selalu laku? Karena nggak semua orang sempat siapin makanan buka. Kantor butuh buat bagi-bagi, komunitas butuh buat acara. Masjid butuh untuk jamaah. Kalau kamu mau main di sini, jangan cuma jual makanan, jual kepraktisan. Bikin sistem pre-order, bikin paket jelas, hemat, medium, premium, targetin pembelian kamu dalam jumlah yang banyak. Ini bisnis yang kelihatannya sederhana, tapi kalau rapi sistemnya bisa besar banget di 1 bulan. Kedua, hampers Ramadan dan Lebaran. Ini hampir pasti meledak tiap tahun. Orang kirim ke keluarga, kirim ke orang tua, dan juga kirim ke klien bisnis. Yang bikin bisnis hampers menarik itu bukan produknya, tapi packaging dan positioningnya. Isi bisa sederhana, tapi kalau dikemas cantik dan punya cerita, marginnya bisa jauh lebih besar. Dan biasanya peaknya makin mendekati Lebaran. Ketiga, catering sahur dan buka puasa. Targetnya jelas, anak kos, karyawan sibuk, dan juga pasangan muda. Mereka butuh solusi praktis. Bisa main paket mingguan atau paket 30 hari. Yang bikin bisnis ini stabil adalah repeat order. Sekali pelanggan cocok, biasanya lanjut terus sampai akhir Ramadan. Keempat, minuman segar khusus Ramadan. Coba lihat pola tiap sore menjelang maghrib. Orang itu cari yang segar-segar. Es buah, kurma susu, sirup homemade, sampai minuman literan untuk keluarga. Jam mainnya jelas banget, sore hari. Kalau kamu bisa positioning sebagai solusi buka puasa praktis, peluangnya besar. Kelima, produk persiapan Lebaran. Ini fase yang beda lagi. Biasanya mulai ramai H-20 ke atas. Contohnya, outfit Lebaran keluarga, custom family set, kue kering, dan parcel buah. Orang nggak cuma beli untuk dipakai sendiri, tapi juga untuk tampil maksimal saat kumpul keluarga. Kalau kamu masuk ke fase ini, pastikan stok dan sistem sudah siap lebih awal. Karena mendekati Lebaran, semuanya serba cepat. Yang keenam, jasa-jasa darurat Lebaran. Ini unik tapi sering banget laku. Contohnya, jasa bersih rumah, jasa setrika cepat, cuci motor atau mobil ekspres, sampai potong rambut keliling. Mendekati Lebaran, orang panik beres-beres. Dan disitulah peluang muncul. Bisnis ini mungkin cuma ramai 10-14 hari, tapi volumenya bisa tinggi banget. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisnis musiman seperti ini tetap menarik? Karena momentumnya kuat. Saat permintaan naik secara alami, kamu nggak perlu edukasi market terlalu keras. Orang memang sudah butuh, tugas kamu cuma satu, siap lebih cepat dari yang lain. Yang sering gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena mulai terlalu mepet Ramadan, atau terlalu optimis tanpa hitungan kapasitas. Kalau kamu main bisnis musiman Ramadan, ingat 3 hal. Pertama, jangan terlalu banyak variasi. Fokus. Kedua, siapkan sistem sebelum ramai. Dan ketiga, ukur kapasitas supaya nggak kewalahan. Karena Ramadan itu maraton 1 bulan, lebih baik stabil sampai akhir daripada meledak di minggu pertama lalu kehabisan tenaga. Jadi sekarang coba pikirkan, dari semua ide tadi, mana yang paling realistis dengan kondisi kamu? Punya tim produksi, punya skill masak, punya akses supplier, atau lebih cocok main di jasa? Ramadan itu selalu datang setiap tahun. Pertanyaannya cuma satu. Kamu mau jadi penonton atau mau ikut ambil peluangnya? Like dan share kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di ngobrolin bisnis berikutnya.